Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan pada daerah terpencil di daerah Bandung Selatan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadila dan kedua teman saya, yaitu yang pertama Bilal Briliawan Mulyono dan Rifan Hanan Febrian. Jadi yang dimulai dari abstrak, pengembangan model pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk pendidikan di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan khususnya di Bandung Selatan. Model yang dikembangkan PSB di daerah 3T bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan melalui pemanfaatan TIK. Program ini melibatkan penyediaan sumber daya pembelajaran berbasis TIK seperti generator listrik, tenaga surya, antena parabola, dan perangkat Wi-Fi kepada sekolah dasar dan menengah di daerah terpencil yang tidak memiliki akses listrik dan internet. Selain itu, pelatihan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi juga digunakan untuk memastikan keberhasilan program ini. Diharapkan bahwa melalui penerapan model ini, akses pendidikan di daerah terpencil di Bandung Selatan dapat ditingkatkan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, pembahasan dari kelompok kami, kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi TIK terhadap pendidikan pada daerah terpencil di Bandung Selatan merupakan suatu hal yang sudah tidak berada pada batas wajar. Karena terdapatnya masalah kompleks dan multidimensi yang membutuhkan pertimbangan teknologi, variabel, dan wilayah. Kesenjangan digital saat ini lebih dari sekedar kesenjangan akses material atau kepemilikan, melainkan kesenjangan skill, keterampilan, dan outcome dari penggunaan internet. Hal ini dikarenakan kesenjangan tersebut dapat menghambat pemerataan pendidikan dan meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat di daerah terpencil dan perkotaan. Lalu ada permasalahan yang terjadi pada kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan pada daerah terpencil di Bandung Selatan dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Di antaranya, sudut pandang pemerintah. Dari sudut pandang pemerintah, kesenjangan TIK dapat menghambat pemerataan pendidikan. Hal ini dikarenakan akses terhadap TIK yang masih terbatas di daerah-daerah terpencil. Akibatnya mereka peserta didik di daerah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal terkait berbagai sumber belajar digital seperti buku elektronik, video pembelajaran edukatif, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sudut pandang guru dan orang tua. Dari sudut pandang pendidik dan seperti guru dan orang tua, kesenjangan TIK dapat menghambat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru atau orang tua di daerah terpencil belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Akibatnya mereka kesulitan dalam menggunakan teknologi digital yang mendukung pelajaran. Lalu yang terakhir ada sudut pandang peserta didik. Dari sudut pandang peserta didik, kesenjangan TIK dapat menghambat akses pendidikan berkualitas. Hal ini dikarenakan peserta didik di daerah terpencil tidak dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar digital yang tersedia. Akibatnya mereka tidak dapat bersaing dengan peserta didik di daerah perkotaan. Lalu berikutnya adalah solusi. Solusi yang kami dapati adalah yang pertama, peningkatan infrastruktur TIK. Peningkatan infrastruktur TIK ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena apa? Hal ini meliputi penyediaan akses internet yang memadai dan terjangkau, serta penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak TIK. Lalu berikutnya ada peningkatan keterampilan digital. Peningkatan keterampilan digital pendidik dan peserta didik juga penting untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Lalu ada peningkatan akses internet yang memadai. Peningkatan akses internet yang memadai sangat dibutuhkan baik di perkotaan maupun di daerah terpencil pun, khususnya dalam hal pendidikan guna untuk menunjang kebutuhan akademik dan sumber belajar digital. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Lalu yang terakhir adalah pengembangan konten digital. Pengembangan konten digital yang relevan dan berkualitas juga penting untuk dilakukan. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan keterampilan mereka.
Dampak yang ditimbulkan ada 7. Yang pertama, akses terbatas, kualitas pendidikan yang tertinggal, ketertinggalan sumber daya pembelajaran, kesempatan kerja terbatas, ketidaksetaraan pendidikan, isolasi sosial, dan tingkat pencapaian rendah. Ya, di sini cara mengatasinya. Untuk mengatasi dampak-dampak ini, diperlukan upaya meningkatkan akses TIK di daerah terpencil, memberikan pelatihan TIK kepada pendidik dan siswa, serta mengembangkan strategi pendidikan yang mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya dapat berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Ya, kesimpulannya, kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di daerah terpencil di Bandung Selatan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pendidikan. Terbatasnya akses infrastruktur TIK, kesenjangan digital, keterbatasan sumber daya, kendala pembelajaran jarak jauh, serta tantangannya infrastruktur TIK menjadi hambatan utama dalam memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas di daerah tersebut. Ya, sekian dari saya Rifanan Febrian dan teman-teman saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.